Assalamualaikum, selamat pagi Sobat Abdel Channel dimanapun berada. Semoga Sobat Abdel Channel semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini Abdel Channel mau mereview kelanjutan dari olah lahan untuk tanam bawang merah di lahan gantung kemarin ya teman-teman. Seperti yang Abdel Channel bilang kemarin, ini lahan di lahan gantung, dimana yang sebelahnya itu ada sungai-sungai teman-teman. Nah ini kemarin airnya sudah kita full sampai atas, itu maghrib saja untuk pompa air dieselnya masih nyala full. Kondisi air pagi seperti ini sudah habis, tidak ada air sama sekali ya teman-teman. Makanya untuk got di sini kita tidak buat dalam-dalam, cukup segini biar kita tidak berat untuk pengairannya. Ini untuk bibit dulu teman-teman, untuk pembibitan dulu yang di sini, yang kita olah dulu ini. Nah seperti ini. Ini yang untuk pembibitan nanti. Kalau yang ini nanti baru kita jual. Seperti yang sering Abdel Channel bilang, kalau bibit mahal kita tidak bikin bibit sendiri, itu besar sekali biayanya teman-teman. Makanya harus sisihkan sebagian lahan untuk pembibitan sendiri. Ini kemarin gotnya kita naikkan, lumpur di got kita naikkan, terus kita siram, kita ratakan. Setelah seperti ini, persiapannya apa saja ini yang sudah Abdel Channel siapkan untuk kita taburkan hari ini teman-teman. Ini ada dolomit, ada petroganik, dan juga ada pupuk mutiara. Untuk dasarannya ini biasanya Abdel Channel pakainya yang kandungan fosfatnya tinggi, tapi kali ini belum belanja teman-teman, jadi seadanya dulu lah. Nyusul besok-besok nggak apa-apa. Kalau untuk dolomitnya ini untuk menjaga atau menstabilkan pH tanah kita ya teman-teman, biar tidak drop. Terus karena di sini tanahnya karena pinggir sungai kurang subur, kita bantu dengan organik, petroganik seperti ini teman-teman. Dan alat lain yang wajib disiapkan, ini malah lebih wajib ya teman-teman untuk petani, seperti air. Jadi jangan sampai di sawah kita kebingungan air minum, jadi harus siap. Terus musik juga harus kita siapkan, ini untuk hiburan teman-teman. Kalau tidak ada musik, kita fokus di pekerjaan,
akhirnya panas itu terasa banget nanti. Beda kalau ada hiburannya teman-teman. Jadi ini juga wajib untuk petani. Berikutnya roti. Ini roti dikira hitam, ini juga roti. Ini untuk persiapan sewaktu-waktu kita lapar, setidaknya ada makanan teman-teman. Jadi jangan sampai nanti kelaparan di lahan, terus mau minum nggak ada air, akhirnya bisa pingsan di sawah. Jadi itu wajib. Berikutnya rokok teman-teman. Ini juga harus siap biar kita tidak apa ya, pas istirahat itu tidak nganggur, kegiatannya sambil merokok biar santai ya teman-teman. Oke, kita lanjut di penaburan pupuk-pupuknya teman-teman ya. Oke, yang pertama-tama kita taburkan itu dolomitnya teman-teman. Oh ya, perlu teman-teman ketahui, ini pas sebelum bajak kita sudah taburkan dolomit teman-teman. Cuman sebelum tanam kita tambahin lagi untuk dolomitnya. Untuk dolomit ini bisa dibilang wajib teman-teman. Khawatirnya untuk pH tanahnya drop. Kalau pH tanahnya drop itu nanti untuk tanaman kurang bagus untuk perkembangannya teman-teman. Di sisi lain juga akan menyebabkan, atau ketika pH tanah tidak stabil atau drop, itu misalkan ada jamur masuk, itu akan cepat sekali perkembangannya teman-teman. Karena untuk jamur perkembangannya tercepat itu kalau pH tanah kita drop dan tanah kita terlalu lembab, itu akan cepat sekali perkembangannya. Jadi untuk menjaga atau menetralkan pH tanah itu ya dengan dolomit seperti ini teman-teman. Cuman nanti kalau sudah ada tanamannya, kita ganti dengan kalsium bangunan itu teman-teman. Kalau Abel channel biasanya seperti itu, sudah tidak dolomit terus. Ini lahannya kayak di bedaki teman-teman ya.
saya lanjutkan dulu untuk proses bedak lahan teman-teman, atau penaburan dolomit ini. Nah, untuk penaburan dolomit yang di lahan buat bibit sudah selesai seperti ini teman-teman ya. Diusahakan penaburan dolomit bisa merata teman-teman. Nah, dengan cara seperti ini semoga saja tanah kita yang kita buat tanam itu pH-nya bisa stabil, tidak drop, pH normal sendiri untuk tanaman itu sehatnya 6-7 teman-teman. Itu tanaman tumbuhnya nanti bisa enak, bisa subur. Nah, untuk teman-teman paling tidak harus punya alat, kalau yang saya pakai seperti ini teman-teman, untuk mengecek pH tanah. Jadi harus sering-sering pH tanah itu kita cek, apalagi kalau sudah ada tanamannya. Jadi sangat penting sekali kita mengecek pH tanah itu teman-teman. Jangan sampai pH tanah kita itu drop di angka 3,5, 3 atau bahkan 4. Jangan sampai di angka seperti itu, minimal itu 5 lah, walaupun itu kurang. Kalau dibilang kurang tetap kurang teman-teman, tapi setidaknya tidak terlalu parah seperti itu. Jadi harus di angka minimal lah 5 ini. Itu harus. Nanti ini penaburan berikutnya petroganik teman-teman. Sebenarnya kalau untuk petroganik itu rawan tumbuh rumput. Channel sendiri jarang sekali menggunakan petroganik. Soalnya yaitu tadi teman-teman, setelah di petroganik rumputnya itu banyak sekali. Biasanya seperti itu yang pernah saya alami. Untuk di sini kelihatan nggak teman-teman? Aduh, mati. pH tanah di sini 5 ya teman-teman ya. Jadi ini bisa dibilang tetap kurang, makanya kita dolomit biar bisa naik, biar tanaman bisa subur. Jadi untuk ya kita saling berbagi teman-teman, khususnya untuk petani pemula atau yang baru belajar bertani. pH tanah normal itu wajib teman-teman ya, untuk tanaman apapun itu wajib kita netralkan pH tanahnya, karena kalau pH tanah drop, selain mempermudah penyebaran jamur seperti itu, misalkan kita pupuk itu kandungan yang ada di dalam pupuk itu tidak akan terserap
semuanya, tidak terserap sempurna oleh tanaman teman-teman. Karena ibaratnya tanaman itu di tempat yang enggak enak gitu loh teman-teman. Dah ibaratnya kita gini, kita dikasih makan enak, sama kayak pupuk mungkin yang mahal, itu kan ibaratnya makanan yang enak buat tanaman sebenarnya. Cuman kalau tempatnya nggak enak, itu ibarat kita dikasih makan mungkin rawon atau soto, sebenarnya enak. Cuman kalau disuruh makannya di toilet kayak gitu, kita nafsu nggak makan, kita tetap nggak, ya walaupun makan sedikit, sama seperti tanaman seperti itu. Jadi tempat itu harus benar-benar kita perhatikan, itu yang pertama. Terus ketika ada serangan jamur, bakteri-bakteri seperti itu kita harus paham, kita harus normalkan dulu pH tanahnya, bukan kita pupuk. Kelihatan tanaman itu kurus, kita buru-buru mengandalkan pupuk. Nah, misalkan kena serangan jamur, terus kita pupuk juga dengan harapan akan cepat tumbuh subur, itu salah teman-teman. Kita harus pertama kali yang kita cek itu tempat dia tumbuh, pH-nya gimana, normal apa enggak. Kalau tidak normal, kita normalkan dulu pH-nya, terus kita stop perkembangan jamurnya. Nah, kalau sudah seperti itu, baru kita pupuk. Sama seperti kita ketika kena penyakit atau sakit apa, pasti kita harus obati dulu penyakitnya itu dulu, baru kita makan yang enak-enak. Masa orang sakit terus disuruh makan enak, gimana mau enak, gimana mau jadi vitamin, wong diri kita terkena penyakit. Jadi semua itu sama teman-teman, sebenarnya kalau kita pahami. Diibaratkan ya sama saja, manusia juga seperti itu, tumbuhan, tanaman itu pun juga sama seperti itu. Wong kita sama-sama makhluk hidup. Begitu teman-teman, kemungkinan penjelasan sedikit dari saya. Ya sekali lagi bukan menggurui, bukan apa, tapi ini berdasarkan pengalaman saya. Dan kalau untuk petani yang sudah lama, petani yang senior, pasti paham tentang hal seperti itu. Jadi kita berbagi itu untuk teman-teman yang mungkin baru mau mulai belajar bertani, atau mungkin yang baru bertani sekali dua kali, biar bisa sedikit menambah ilmu atau pengetahuan teman-teman. Oke, kita lanjut untuk penaburan petroganik berikutnya. Ini penaburan petroganiknya teman-teman ya. Tapi untuk petroganik ini kita tidak sebar ke semuanya teman-teman, kita ambil di lahan yang kurang subur, saja. Contohnya ya yang di pinggir-pinggir sungai seperti ini teman-teman, tidak semuanya, karena yaitu tadi mengingat dulu pengalaman dulu setelah kita petroganik itu rumputnya bener-bener
banyak sekali teman-teman. Makanya kita tidak pakai di semua gulutan, kita ambil yang kurang-kurang subur saja. Jadi bukan masalah bagus atau tidak, itu tidak, ya semua tetap bagus, cuman ya itu tadi alasan saya jarang pakai untuk petroganik. Berikutnya ini kita taburi untuk pupuknya teman-teman. Oh iya, tambahan teman-teman, untuk pupuk itu bisa dilakukan, ini tanamnya kan besok rencananya teman-teman, tanamnya besok. Untuk penaburan pupuk itu ya sebenarnya besok pagi sebelum tanam bisa, ya kita nggak mestilah atau 1 hari sebelumnya juga nggak masalah. Sebenarnya ini seharusnya ini kita garis dulu teman-teman, seharusnya, cuman ini tadi berhubung kita sendiri ya akhirnya kita taburin dulu aja. Sebelumnya kita garis dulu untuk jarak tanamnya. Nah, kita penggarisnya untuk jarak tanam pakai seperti ini teman-teman. Sebenarnya kita garis dulu, baru kita taburin semuanya ini tadi. Dan jangan sampai ketinggalan teman-teman, untuk herbisida itu kita pakai gul biasanya teman-teman. Jadi herbisida gul itu nanti kalau sudah siap lahan, sudah siap tanam, itu sebelum tanam kita semprot dengan herbisida gul, herbisida pratumbuh, untuk membekukan biji-biji rumput teman-teman. Kita selalu pakai itu, dan alhamdulillah setelah pakai itu untuk pertumbuhan rumput itu bisalah kita kendalikan. Seperti itu, bisa dilakukan setelah tanam atau sebelum tanam. Lebih baik sebelum tanam teman-teman, cuman kalau misalkan waktunya memang nggak ada, ya bisa kita lakukan besoknya kita semprot. Itu menurut pengalaman saya dan sering juga, itu nggak apa-apa teman-teman, nggak ada pengaruhnya untuk tumbuhnya bibit nanti. Dan setelah tumbuh pun ada channel selalu memakai herbisida gul itu teman-teman, karena sudah nyoba pakai yang lain juga efeknya kurang. Jadi kita ya sudahlah, kita percaya dengan gul saja. Ini kita lanjut dulu di penaburan pupuknya teman-teman. Kita pakai pupuk mutiara. Nah, untuk vertiposnya kemungkinan nanti nyusul teman-teman. Insya Allah besok pagi sebelum tanam kita masukkan vertipos juga. Nah, ini untuk
pupuknya sudah kita taburkan teman-teman ya, kelihatan ya biru-biru itu teman-teman, soalnya enggak kita shoot biar durasinya tidak panjang banget teman-teman, soalnya kan intinya kan sama, penaburannya ya seperti itu. Jadi setelah seperti ini nanti kita akan siram teman-teman, kita akan siram biar besok siap tanam. Kita siram, kemudian kita garis, setelah itu kita masukkan herbisidanya tadi teman-teman, herbisida gul ya. Untuk teman-teman Abra Channel dimanapun berada, mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe, serta bagikan, juga aktifkan tombol notifikasinya biar teman-teman semua dapat pemberitahuan ketika Abra Channel update video terbaru terus teman-teman. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih atas dukungannya. Semoga Abra Channel bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, khususnya petani bawang merah pemula. Kita sama-sama belajar ya di sini ya teman-teman ya. Oke, nanti kita lanjut di video berikutnya teman-teman ya, pas tanam nanti.